Ada yang beli sebagian pakannya. Iya. Itu apa jenengan masih untung, Mas? Kita kan puterannya dari kotorannya. Itu langsung dibeliin pakan. Oh, langsung ya? Iya. Jadi nggak ngeluarin duit kantong. Wah, keren nih. Gitu. Iya. Kalau saya. Ilmu baru nih. Iya. Jadi setahun bongkar 2 kali. 2 kali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palevi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak dengan pola pakan serba beli. Nah, yang jadi banyak pertanyaan teman-teman, apabila pakan serba beli atau sedikit mengarit, apakah masih untung? Kali ini simak videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Jadi teman-teman, di kandang ini populasi untuk kambingnya yaitu kurang lebih di 100 ekor ya. Di 100 ekor. Dan kebutuhan pakannya di sini adalah hanya pakan serba beli. Di antaranya daun singkong yang disilase, kemudian konsentrat seperti ini ya. Kemudian ada onggok, kemudian ada jenjet, kemudian ada sedikit molase dan sedikit empat, kemudian dijadikan satu dicampur. Nah, teman-teman, pakan yang diberikan saat ini adalah pakan silase. Nah, silase sendiri ini bahannya dari daun singkong yang dicacah kemudian disimpan di kedap udarakan. Nah, ini juga beli teman-teman. Dan ini satu rit L300 itu teman-teman seharga di 250. Ini bisa digunakan untuk kambing sebanyak 100 ekor plus pakan onggok plus jenjet atau jungle giling. Jadi dicampur jadi satu, tidak sebagai bahan utama. Jadi di saat sore hari diberikan silase, kemudian malam hari sedikit diberikan campuran fermentasi, kemudian di pagi hari diberikan pakan onggok yang sedikit dicampur dengan konsentrat. Kemudian di pagi hari diberikan minum, sore hari juga diberikan minum. Jadi seperti itu teman-teman untuk menunya. Nah, di kandang ini pula peternakannya yaitu peternak breeding ya, breeding. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah peternakan seperti ini pakan serba beli masih menguntungkan? Ada yang beli sebagian pakannya. Iya. Itu apa jenengan masih untung, Mas? Kita kan puterannya dari kotorannya. Iya, Mas. Nah, sekarang gini, kalau kotoran itu saya bongkarnya sekitar 6 bulan sekali. Nah, kalau kambing punya saya ini dikumpulin kalau 6 bulan sekitar dapat di 80-an. 80 karung. Iya, 80 karung. Itu Satu buat karungnya 15.000. 15.000. Mas, 1.200.000. Nah, 1.200.000. Itu buat Sementara pakan. untuk beli pakan sendiri berapa per? Itu langsung dibeliin pakan. Oh, langsung ya? Iya. Jadi nggak ngeluarin duit kantong. Wah, keren nih. Gitu. Ini Kalau saya. ilmu baru nih. Iya. Jadi setahun bongkar 2 kali. 2 kali. Jadi teman-teman, dari penjualan kue tersebut bisa dibelikan onggok atau bisa pula dibelikan bahan-bahan yang lain seperti daun singkong. Jadi apabila kita pakan yang kita hasilkan dari penjualan kotoran hewan tersebut habis, maka kita cukup menjual kambing 1 atau 2 ekor untuk dibelikan
sebagian dari kekurangan pakan tersebut. Jadi pakan-pakan yang kita gunakan itu semua bisa kita cover dari penjualan kohe dan 1-2 ekor untuk penjualan kambing. Begitu teman-teman. Andaikan kita beternak sebagai usaha bukan sebagai sampingan, maka seumur hidup kita beternak dengan sistem serba beli ini teman-teman, kalian hanya tidur kerjaannya. Nah kan nggak mungkin kalian mau tidur saja. Artinya siang harinya sampean semua, teman-teman semua masih bisa melakukan pencarian rumput. Nah kalau teman-teman tidak mau ngerumput atau cari pakan, teman-teman bisa bekerja di tempat yang lain, masih bisa buruh, masih bisa bisnis, masih bisa buka bengkel, masih bisa dagang. Nah, sebagian dari hasil kerja tersebut bisa dibelikan pakan, begitu teman-teman. Jadi tidak harus bekerja atau tidak harus ngarit secara langsung. Dengan sistem peternakan seperti ini, teman-teman bisa pelihara 100 ekor bahkan lebih, karena ini tidak menyibukkan. Kita juga masih bisa kerja di tempat yang lain, karena kambing biasanya makannya bisa diberi pagi dan sore hari, tapi dengan menu yang full ya, dengan pemberian volumenya agak sedikit banyak. Jadi dibuat pakan 3 kali, pagi, sore, dan malam hari. Jadi kalau kita pergi kerja, berangkat pagi pulang sore masih bisa. Kambing tidak akan kelaparan dengan menu yang sedikit banyak. Dengan sistem peternakan seperti ini, maka kita banyak keuntungannya, ya. Dari hasil kohe kita belikan pakan, dari hasil kita kerja harian atau kerja buruh atau kerja atau bisnis ataupun berdagang, itu kita ambil saja 30%-nya untuk kambing. Makanya kambing ini full kita tidak ngarit. Nah sementara dari hasil penjualan kohe sendiri ini bisa memangkas kebutuhan pakan 70%. Jadi kebutuhan pakan sendiri dari kita pribadi sebagai tukang ngaritnya itu hanya 30% teman-teman. Nah kalau kita nggak mau ngarit kan kita bisa jadi dagang, masih bisa pebisnis yang lain dan diambilkan hasilnya 30% untuk pakan. Sehingganya kita tidak harus ngarit sendiri, tidak harus terjun ke lapangan ngarit, gitu teman-teman. Jadi peternakan itu semua menguntungkan, baik itu breeding ataupun fattening. Nah yang membuat kita itu tidak berhasil itu hanya pola pikir kita, mindset kita. Kalau di awal kita sudah meyakini bahwa beternak dengan sistem pakan serba beli itu tidak menguntungkan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena Anda semua sudah tidak meyakini dengan yang akan Anda kerjakan. Tapi kalau pakan semua serba beli tidak menghasilkan, maka tidak akan ada peternakan-peternakan besar, bos-bos besar yang mendirikan peternakan. Karena bos-bos besar, peternakan besar pasti pakannya serba beli, apalagi di atas 300 ekor. Tapi pada saat ini masih banyak bertumbuhan peternakan besar yang notabene tidak pernah ngarit ke lokasi langsung. Jadi teman-teman, mulai saat ini mari rubah pola pikir kita. Kita harus jadi peternak cerdas ya. Jangan jadi peternak yang serba menggunakan tenaga. Kalau kita bisa
menggunakan tenaga kita, tapi kita bisa bisnis yang lain, itu lebih baik. Kalau kita bisa menyiapkan pakan dengan kapasitas kambing 100 atau 200 ekor, itu akan lebih menguntungkan. Jadi jangan beralasan lagi bahwa beternak dengan sistem beli itu tidak menguntungkan. Nah, gitu teman-teman. Semoga informasi ini bisa teman-teman terima dengan baik. Ini teman-teman, karena peternakan Indonesia sendiri ini tidak semua berada di desa. Nah, peternakan yang tidak ada di desa ini pasti beli semua bahan bakunya. Dan itu banyak dilakukan oleh pembisnis-pembisnis besar. Nah, kita sebagai orang yang berada di wilayah pedesaan, kita harus semua serba gratis. Nah, kalau tidak semua serba gratis, setidaknya kita bisa menggunakan 50% gratis. Gitu teman-teman, karena bahan onggok seperti ini, konsentrat seperti ini adanya di desa, apalagi genjet seperti ini. Nah kan, adanya di desa semua. Nggak mungkin kita yang di desa tidak akan dapat pakan-pakan seperti ini. Pasti 50% kita masih bisa menggunakan pakan gratis. Semoga informasi sedikit ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada kelemahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Ini hanya sharing saja. Kalau manfaat silahkan digunakan, kalau tidak bermanfaat silahkan abaikan. Informasi sedikit ini buat kalian semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.